Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Agistiningsih dan rekan saya bernama Febrianti akan mereview tentang PSAK 2, 3, dan 4 mata kuliah standar akuntansi. Pembahasan yang pertama yaitu PSAK 2, laporan arus kas, dan PSAK 3, laporan keuangan interim, dan PSAK 4, laporan keuangan tersendiri. Penyajian laporan arus kas ada 3, yaitu yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua, aktivitas investasi, yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi yang pertama, penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. Yang kedua, penerimaan kas dari royalti dan pendapatan lain. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Yang keempat, pembayaran kas untuk kepentingan karyawan. Yang kelima, penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi dan anuitas. Yang keenam, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Aktivitas investasi. Yang pertama, pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang. Yang ketiga, pembayaran kas untuk memperoleh instrumen, utang, dan ekuitas lain, serta kepentingan dalam ventura bersama yang setara dengan kas yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Yang keempat, penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas lain untuk kepentingan dalam ventura bersama yang dianggap setara kas yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Yang kelima, uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Yang keenam, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan yang pertama, penerimaan kas dari penerbitan saham. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemilik untuk mendapatkan saham entitas. Yang ketiga, penerimaan kas dari penerbitan obligasi. Dan yang keempat, pelunasan pinjaman. Laporan arus kas dari aktivitas operasi ada 2 metode. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini terdapat perubahan persediaan, piutang usaha, serta utang usaha selama periode berjalan, penonkas seperti penyusutan provisi, pajak, tanggungan, keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, dan laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan, dan semua pos di mana kasnya berdampak pada arus kas investasi pendanaan. Pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat dengan jumlah yang besar serta jangka waktu singkat. Arus kas dalam valuta asing, bunga dan dividen, pajak penghasilan, transisi non-kas, komponen kas dan setara kas, dan pengungkapan lain. Baik, saya Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan review tentang PSAK 2, 3, dan 4 yang telah disampaikan oleh Reni Agistiningsih. Saya akan membahas tentang laporan keuangan interim, isi laporan keuangan interim, format dan isi laporan keuangan interim, pengakuan dan pengukuran. Yang terakhir adalah pendapatan yang diterima secara musiman, siklus, atau tidak teratur, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya, isi laporan keuangan interim yang terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan ringkas, yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, baik digabung maupun dipisah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas. Yang keempat, laporan arus kas ringkas. Dan yang terakhir adalah catatan penjelasan tertentu. Selanjutnya adalah format dan isi laporan keuangan interim.
Yang pertama, jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap, maka format dan isi laporan interim sesuai persyaratan PSAK. Yang kedua, jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas, maka laporan keuangan ringkas mencakup minimum pada judul dan subjumlah yang ada pada laporan keuangan tahunan dan catatan penjelasan sebagaimana disyaratkan oleh pernyataan ini. Yang ketiga, entitas memenuhi laporan keuangan interim tentang peristiwa dan transaksi yang signifikan untuk memahami perubahan posisi keuangan dan kinerja entitas akhir periode pelaporan, informasi yang diungkapkan terkait dengan peristiwa dan transaksi tersebut. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran. Nah, ini saya beri contoh adalah pajak dan iuran asuransi yang memberi pemberian kerja, yang kedua biaya pensiun, yang ketiga provisi, yang keempat bonus akhir tahun, dan yang kelima aset tak berwujud. Yang terakhir adalah laporan keuangan tersendiri. Nah, penyusunan laporan keuangan tersendiri itu disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, kecuali ditentukan sebagai berikut. Jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi biaya perolehan, pengakuan, dan pengukuran. Nah, sekian reviewan PSAK 2, 3, dan 4 dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.